Nah, kemudian yang selanjutnya pelaksanaan haji. Ya. Jadi pelaksanaan haji itu pertama tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Jadi niat haji. Pakai kain ihram lagi tadi, niat. Nah, pakai apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian tanggal 9-nya wukuf di Arafah. Tanggal 10-nya 10 Zulhijjah itu kan Idul Adha, itu tawaf ifadah. Pas tanggal 10. Karena tanggal 10 itu kan juga kita melontar jumroh nanti. Ya. Kemudian tanggal 11, 12 dan 13 hari tasyrik. Jadi haji itu sebenarnya berapa hari? 6 hari. Tapi haji reguler dari Indonesia berapa? 40 hari. Kalau yang plus berapa hari? Plus itu ada yang 21 hari, ada yang 23 hari. Kalau yang ONH plus. Jadi ONH plus mah biasanya dia kloter terakhir. Jadi 3 hari sebelum haji dia di Mekah, kemudian melaksanakan haji, kemudian nanti di Madinah berapa hari, kemudian pulang. Ya. Kalau jamaah haji reguler itu nanti lamanya di Mekah, karena di Madinahnya kurang lebih 9 hari. Berarti sisanya berapa? 31 ya, 31 harinya itu atau hampir sebulannya itu di Mekah. Itu yang reguler. Jadi bisa setiap hari bisa pelaksanaan haji lama bisa nunggu gitu. Ya? Lama nunggu gitu. Nunggunya biasanya kalau yang kloter awal kan ke Madinah dulu, Ustaz. Iya. Jadi yang kloter awal itu ke Madinah dulu 9 hari. Ya, kemudian setelah dari Madinah 9 hari baru ke Mekah. Nah, dari Mekah itu biasanya puncak semua jamaah haji di Mekah itu, baik itu yang baru datang dari berbagai negara ke Mekah ataupun yang dari Madinah ke Mekah itu biasanya H-3. Berarti H-3 itu sekitar tanggal 5. Tanggal 5 Zulhijjah itu biasanya tumplak itu semua jamaah haji sudah ada di Mekah semua. Dari berbagai negara ke Mekah, yang dari Madinah juga ke Mekah semuanya. Itu H-5 biasanya. Pelaksanaan haji itu bisa melaksanakan beberapa kali. Ya? Berkali-kali. Iya, bisa berkali-kali. Tapi kalau setelah pelaksanaan haji, masih ada waktu untuk melaksanakan umroh? Ada biasanya. Kalau yang misalkan yang dari Madinah, kemudian biasanya ada sekitar kurang lebih 5 hari atau sampai 1 minggu setelah selesai pelaksanaan haji sebelum pulang. Jadi kalau yang dari Madinah kemudian ke Mekah berarti pulang tuh lewat Jeddah. Tapi kalau yang ke Mekah dulu terus baru ke Madinah, nanti pulangnya dari Madinah. Jadi tidak balik lagi ke Mekah. Gitu. Jadi itu masih ada waktu menunggu. Dan biasanya jamaah haji kalau mau pulang udah lupa Ka'bah. Dia ingatnya pasar. Nyari oleh-oleh. Nyari oleh-oleh. Jadi ingat Ka'bah itu awal-awal aja. Pas mau menjelang 5 hari mau pulang itu udah lupa Ka'bah itu. Jadi tawafnya bukan di Ka'bah lagi, tawafnya di pasar nyari oleh-oleh biasanya. Ya, artinya itu bisa ya. Nah, ini kurang lebih petanya kayak gini ya. Jadi circle ya. Nah, itu Mekah. Dari Mekah ke Mina kurang lebih 7 kilo. Dari Mina nanti ke Arafah, mana Arafah? Ini Mina. Kemudian dari Mina ke Arafah 15 kilo ini ya. Kemudian dari Arafah ke Muzdalifah ya. Dari Arafah ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Kemudian dari Muzdalifah ke Mina melempar jumroh. Ya, ini jumroh ada tiga tempat lempar jumroh. Kemudian dari Mina ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Dari Mekah balik lagi ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh
semuanya. Gitu. Jadi kurang lebih perjalanannya seperti ini. Dan ini fisik semua yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ini fisik semua. Kadang kalau padat macet nih. Dari Mekah ke Mina macet. Dari Mina ke Arafah macet. Arafah ke Muzdalifah macet. Muzdalifah ke Mina macet. Dari Mina ke Mekah juga macet. Ya. Saya pernah tuh jalan dari Arafah, ya, dari Arafah jalan ke Muzdalifah, Muzdalifah jalan ke Mina, dari Mina jalan ke Mekah, ke Ka'bah, dari Mekah balik lagi ke Mina. Saya pernah jalan, di jalan semuanya itu, karena waktu itu saking padatnya macet, dan saya pernah bolak-balik dari mana? Dari sini nih, dari Mina ke Mekah bolak-balik nyari jamaah haji yang ketinggalan ke tempat lempar jamaah jumroh. Bolak-balik saya. Jalan kaki itu pernah tuh nyari jamaah haji. Jadi ada suami istri terpencar dari rombongan, yang lain udah pada pulang, udah ada di penginapannya masing-masing di Mekah. Nah, ini belum ada. Ya. Tercecer gitu ya dari rombongan saking banyaknya. Nah, ini intinya perjalanan haji itu seperti ini. Jadi kalau secara rinci begini, ya, mulai niat dari Mekah, kemudian menuju ke Mina, tadi mabit di Mina tanggal 8, kemudian wukuf di Arafah tanggal 9, kemudian mabit di Muzdalifah malam tanggal 10, kemudian besoknya melempar jumroh. Ya. Jadi mabit di Muzdalifah itu malam sholat maghrib, dan jadi wukuf di Arafah itu mulai wukuf dari habis zuhur sampai maghrib. Ya, itu doa sebanyak-banyaknya. Nah, biasanya kesalahan jamaah haji di Arafah itu bukan wukuf, malah pada jalan ke Jabal Rahmah. Ya, jalan ke Jabal Rahmah, nanti udah nyampe Jabal Rahmah, pulangnya nyasar, bingung mana tenda saya karena semuanya putih sama. Akhirnya bukan fokus berdoa, malah nyari jalan dan kecapean jadinya. Jadi maksa-maksain biasanya jamaah haji itu. Gitu. Nah, wukuf ya sampai maghrib. Nah, maghrib berarti harus keluar dari Arafah menuju Muzdalifah. Jadi sholat maghrib dan isyanya di Muzdalifah. Mabit Muzdalifah sampai subuh, sholat subuh di Muzdalifah. Nanti setelah subuh baru kita menuju ke Mina untuk melempar jumroh. Tapi melempar jumrohnya yang terakhir, yang kubro. Hari itu tanggal 10 itu yang dilempar itu yang terakhir. Bukan yang pertama, bukan yang kedua, tetapi yang ketiga, yang terakhir dilempar. Kemudian setelah itu kalau memungkinkan menyembelih, ya. Kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa. Langsung aja ke Mekah. Ke Mekah berarti di situ tahallul dan tawaf ifadah. Jadi ini tahallul yang kedua. Selesai itu. Jadi kalau sudah tahallul, sudah tawaf ifadah, sudah menyembelih, berarti larangan-larangan ihram itu sudah tidak berlaku, sudah bebas. Termasuk hubungan suami istri sudah boleh. Ya. Nah, baru setelah itu balik lagi ke Mina untuk melempar semua jumroh ula, jumroh wusta, jumroh kubro, semua 7. Lempar 7 kali, lempar 7 kali, lempar 7 kali. Dari Mina, di Mina yang balik lagi ke penginapan, tenda di Mina. Besoknya sama, melempar lagi. Ya. Nanti ada pilihan, ada yang sampai nafar awal sampai tanggal 12, ada yang sampai 13 nafar sani. Jadi kalau yang hanya sampai nafar awal sebelum maghrib dia harus sudah pulang, keluar dari Mina sebelum maghrib. Karena kan hitungan kalender Islam pergantian hari itu ditandai dengan maghrib. Jadi sebelum tanggal 2 sebelum maghrib, kalau yang ngambil nafar awal berarti sampai tanggal 12 dia harus keluar dari Mina.
balik ke Mekah. Kalau yang mau ngambil nafar sani berarti lanjut, besoknya ngelempar lagi tanggal 13. Kemudian setelah itu tawaf wada selesai. Jadi ibadah haji seperti itu. Ya, secara ringkasnya. Nah, kalau ini secara fikihnya ya nanti silakan dibaca-baca sendiri aja ya. Nah ini kurang lebih, nah ini kayak seperti ini tenda di Mina. Nah ini itu ada 2 terowongan. Ya ini kurang lebih seperti ini. Ini di Mina. Ini Mina. Ya ini ada, jadi nggak boleh keluar dari area-area, ada batas-batas gitu. Ini kurang lebih di dalam tendanya seperti ini. Ya, ini wukuf di Arafah tadi sudah disampaikan. Nah ini situasi atau kondisi wukuf. Oh di Arafah kayak gini tendanya ya. Jadi tendanya tidak permanen. Kalau di Mina tendanya permanen. Ya. Ini kalau lagi suasana wukuf biasanya rame. Bahkan biasanya sinyal itu nggak ada ketika wukuf itu. Jadi dari jam habis zuhur sampai menjelang maghrib itu sinyal nggak ada. Susah biasanya kita komunikasi itu. Ya, ini suasana wukuf. Mana ya yang? Ini mabit di Muzdalifah. Kalau di Muzdalifah nggak ada tenda ya. Jadi Muzdalifah itu ngampar aja, ngampar. Ya kayak gini. Jadi nggak ada tendanya di Muzdalifah itu. Sambil juga di Muzdalifah itu ngambil kerikil ya untuk dilempar di Mina. Ya, terus lempar jumroh. Ya kan di Mina. Nah ini kurang lebih. Nah ini yang di tanggal 10 yang kita lempar ini yang kubro. Kubro itu berarti yang terakhir, yang ini. Jadi yang ula lewat, wusta lewat, yang ini, yang akobah, yang kita lempar. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Tiang lempar jumrohnya sekarang sudah besar seperti ini. Nah ini ada busanya, ini busa. Jadi kalau berdesak-desakan dari didorong-dorong dari belakang. Ini ada pengaman ya, ini di lantai atas seperti ini ya. Tapi ini mah foto dulu ya. Kalau sekarang kalau nggak salah sudah ada ininya, sudah ada penutupnya. Ini sudah berapa lantai kalau sekarang ya? 3 lantai mungkin ya, 3 lantai apa 4 lantai. Waktu saya umroh sebelum corona itu 2019 ya, itu sudah 3 lantai ya, nah nanti seperti ini. Nah ini orang semua cukur. Nah, terus tawaf ifadah. Nah ini biasanya, nah ini kayak gini. Kalau pas tawaf ifadah itu paling padat. Beda dengan ketika kita awal datang umroh, itu tidak terlalu padat. Tapi kalau tawaf ifadah padat itu, sampai lantai 3 itu padat. Kalau tawaf ifadah sampai keluar. Nah ini yang saya maksud tadi nafar awal, nafar sani ya, kemudian ya melempar jumroh. Jadi yang dilempar jumroh yang tanggal 11, tanggal 12 itu 3-3-nya ya, yang tadi itu berarti kan. Yang ini nih. Mana tadi gambarnya? Nah, yang ini. Jadi semuanya dilempar. Kalau tanggal 10 hanya ini aja. 7. Berarti berapa batu yang harus kita kumpulkan? Kalau tanggal 11, 3-3-nya. 7 21. Tambah sebelumnya 7. 28. Besoknya lagi 7, tanggal 12-nya 7 21 lagi kan? Ya kan? 21 tambah 28. Ya.
Gitu. Kalau yang tanggal 12 selesai itu segitu. Gitu, bawa batunya. Tapi kalau yang sampai tanggal 13 melempar lagi 7 lagi. Itu yang sampai tanggal 13. Itu yang dimaksud dengan nafar awal dan nafar sani. Gitu. Bedanya ya. Bedanya pas melempar. Nah, ini bedanya yang nafar awal dan nafar sani. Ini nafar awal mah selesai melempar jumroh, mereka tidak kembali ke Madinah namun langsung pulang menuju Mekah. Gitu. Maksimal sebelum maghrib. Jadi kalau misalkan melempar jumrohnya siang atau agak sore sedikit, langsung ke Mekah. Gitu. Karena biasanya kalau pas perjalanan haji itu kita tidak bawa barang, Sat. Jadi biasanya kita hanya bawa tas yang kecil, dan itu kalau laki-laki biasanya itu hanya di dalamnya itu kain ihram satu lembar kain ihram ganti gitu, ataupun buat selimut ketika mabit di Muzdalifah gitu dingin gitu. Ya tas kecil, jadi nggak bawa barang banyak karena barangnya di hotel di Mekah, barang-barangnya. Jadi hanya buat perjalanan tadi tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 kan balik lagi ke Mekah, artinya bisa ngambil baju untuk ganti yang tanggal nginep nanti di Mina tanggal 11 12, bisa ngambil baju di situ. Ketika balik lagi ke Mekah itu. Di tanggal 10 kan berarti kan hanya persiapan, ya kita hanya pakai kain ihram aja kan. Jadi nggak bawa barang banyak. Gitu. Ya, terakhir tawaf wada, perpisahan. Nah, kurang lebih seperti itu kalau praktik manasik haji.